General dimanapun kalian berada, gua Samuel Beritolam dan lu ada di podcast pendek gua. Kali ini podcast pendek mempunyai sebuah experience untuk membawa kalian ke dalam dunia horor. Jadi gua bakal bercerita dan kalian akan memasuki dunia horor melalui cerita-cerita itu. Dan mungkin di awal-awal ini gak ada cerita yang nyata ya. Ceritanya semuanya fiktif. Dan gak nutup kemungkinan kedepannya ceritanya bakal ada yang nyata. Mungkin dari teman-teman gue ataupun orang-orang lain di luar sana yang bikin cerita horornya untuk didengerin di podcast pendek. Oke, langsung aja ke cerita pertama. Jadi ceritanya yaitu teman gue disembunyiin kuntilanak waktu nginep di asrama tua. Cerita ini terjadi 11 tahun yang lalu, membekas dan ada satu pertanyaan yang gak kejawab. Kemana teman gue pergi bersama kuntilanak itu? Sore itu kami mendapat undangan bermain di salah satu turnamen futsal di sebuah kota. Rasanya senang sekaligus deg-degan. Maklum, itu untuk pertama kalinya kami berlaga di sebuah turnamen, membawa nama kampus dan berpeluang raih piala. Turnamen yang awalnya ditunggu-tunggu, malah berakhir dengan sebuah drama. Drama bersama Mbak Kuntilanak yang bikin kami khawatir setengah mati. Hari itu tiba, kami pergi ke lokasi turnamen menggunakan sebuah bus. Di sana kami ditunggu oleh panitia dan mereka kemudian mengantarkan kami ke sebuah asrama tempat kami menginap selama 3 hari. Dan di sanalah kami bergelut dengan misteri yang membuat separuh nyawa kami hampir sirna. Asrama yang kami tinggali api juga, ada puluhan kamar, berantai 3. Di sebelah kanan dan kiri ada 2 gedung fakultas. Di seberangnya ada kolam ikan yang sangat besar dan di sekelilingnya ada sawah. Yang asri pada siang hari, namun mistis ketika malam hari. Kami ditempatkan di lantai 3, setiap kamar berisi 2 ranjang, atas dan bawah. Terdapat jendela yang kalau dibuka, pandangannya langsung mengarah ke sawah dan sebatang pohon pisang. Semilir pada siang hari, namun bikin khawatir pada dini hari. Gue milih buat tidur di ranjang bawah. Buat coba tidur, tapi mencium bau wangi di permukaan bantal dan spray. Batin gue, servis yang menyenangkan sekali, kayak di hotel. Hotelnya kuntilanak. Saat jam makan siang, gue tanya kepada panitia, sebelum kami datang, siapa yang terakhir memakai lorong lantai 3, Pak? Oh, nggak ada, Mas. Lorong ini nggak pernah dipakai. Masnya pengguna pertama. Batin gue, oh berarti bantal dan spraynya baru. Dan sejak pembelian, ya dibiarin gitu aja mungkin. Kemudian turnamen berlangsung, digelar selama 3 hari. Sayang beribu sayang, tim kami kurang beruntung. Jangankan lolos ke final, melewati penyisihan grup aja nggak bisa. Ambiar pokoknya. Kami langsung bergegas menuju kamar masing-masing, tertunduk lesu dan meratapi ketidakberuntungan. Gak lama lorong hening, suasana senyap, dan kami tertidur. Pukul 2:30 pagi. Mot, di atas kayak ada suara-suara aneh ya. Gue mendengar sayup-sayup suaranya tapi gak gitu jelas. Mot, ini suara kucing. Kok kayak menggeret-geret gitu? Tunggu. Tunggu dulu. Tapi kok kayak ada suara parau gitu ya? Sekali lagi, karena gak jelas, gue mengabaikannya. Keesokannya kami nonton final. Tuan rumah menang, mereka berpesta, tapi kami lebih berpesta. Sepanjang lorong, kami menikmati makanan dan minuman. Ada yang beralkohol, ada yang tidak. Tentu aja, buat ngerayain hari terakhir di kota, tiba-tiba seorang teman, sebut saja M, datang ke kamar gue. Mot, tahu nggak? Dari kemarin ada yang minta gue mulu. Gue jawab sekenanya, ya wajar, Las itu kan ganteng. Anak mana? Nih, di sebelahku. Cakep kan? Dek. Gue noleh ke teman yang berada di dekat jendela. Saling natap.
Jantung gue berdesir. Mau nanya, belum sampai ke ucap, si M ngomong lagi nih. Kayaknya gue pacaran sama dia aja, kata temen gue yang kayaknya gak sadar kalau itu kuntilanak dan mau nyuliknya. Dahi gue mengernyit, batin gue mungkin efek mabuk atau ngehirup mushroom yang berlebih ya. Gak lama M keluar dari kamar, gue ngikutin. Gue tak ke bawah dulu ya, nanti balik sebelum jam 12. Dia pergi sambil melambaikan tangan. Pukul 11 malam. M belum balik. Oleh karena ada satu botol yang belum dihabiskan, gue dan seorang teman turun dan bertanya kepada penjaga asrama. Maaf Pak, tadi ada teman gue yang keluar nggak? Anaknya berambut coklat, putih, terus tinggi 170-an. Maaf Mas, dari tadi sepi, nggak ada yang lewat. Mungkin sudah di kamar masing-masing ya? Ini mau saya gembok dulu pintunya. Waduh, ini anak mana ya? Kami putar balik dan mencoba mencari di asrama belakang. Oh ya, asrama ini terhubung dengan jembatan mirip Petronas Malaysia. Kok iya, kebetulan asrama di belakang adalah tempat perempuan. Tambah gawat kalau nyasar ke sana. Kami mencarinya hingga sudut-sudut asrama dan itu membuat penghuni asrama agak sedikit kaget ya. Sayang hasilnya nihil. Kami kembali ke lantai 3. Di luar dugaan kami bertemu dengan seorang panitia. Karena bingung, kami menceritakan kegelisahan kami. Responnya sungguh aneh bin unik. Ternyata jadi ya. Dia mengelus jambangnya berulang kali sembari menampakkan raut muka berpikir. Jadi gimana Mas? 2 hari yang lalu ada Mbak. Dia sembari menyebutkan ciri fisiknya. Antara lain berambut panjang, bibirnya sobek, matanya kirinya menggantung, dan ada sayatan di pelipis kirinya. Dan itu membuat kami ngeri. Minta tolong ke saya, carikan anak yang jarang mandi dan suka tidur lama. Apa teman Mas memiliki ciri-ciri kayak gitu? Kami lemes, terdiam, ciri-cirinya memang kayak gitu. Mandi 3 hari sekali, sekalinya tidur bisa sampai 20 jam. Mungkin bangun buat makan doang. Memang kacau sih hidupnya si M itu. Lalu saya menjawabnya dengan pelan. Iya Mas, terus gimana Mas? Coba saya tanyakan ke orang pintar ya. Takutnya dibawa ke alam lain. Waduh, ini mah namanya pergi bersama teman, pulang membawa nisan. Gue bergegas mengabarkan ini kepada teman-teman. Kami berembuk mencari akal dan berpikir kemungkinan terburuk ya kalau dibawa kuntilanak ke alam lain gitu. Beberapa dari kami mencoba menghubungi orang pintar. Begitu sama saya. Dan jawaban yang saya dapatkan adalah, tenang Mas, teman sampean cuma diselimuti kuntilanak. Nanti habis subuh juga balik. Tambah gak tenang dong. Iya kalau balik, kalau enggak gimana? Karena tak sabar sekali, kami mencari di seluruh tempat di asrama, dari kamar mandi hingga gudang. Sayang, lagi-lagi hasilnya nihil. Pukul 3 subuh. Kami meminta izin kepada penjaga asrama untuk pergi. Dibolehin dengan syarat ketika azan subuh harus kembali. Kami mengiyakan, mencari lagi dari sawah, kolam hingga fakultas seberang. Dan lagi-lagi hasilnya nihil. Sesuai permintaan penjaga asrama, kami balik lagi menuju kamar masing-masing dan mencoba tidur. Pukul 6 pagi. Seorang teman masuk mengabarkan kalau M udah pergi ke kota B yang kalau ditempuh dengan mobil biasanya memakan waktu hingga 6 jam. Jadi gue mikir gak mungkin juga ke sana. Dan kalau memang ke sana, gak mungkin juga balik subuh. Setelah itu pukul 7:30 pagi. Gue keluar kamar, dari kamar sebelah, M keluar juga. Ya astaga Tuhan. Sorry Mot, tadi abis subuh baru balik.
Saya ingin memukulnya hanya sekedar membuktikan apakah itu adalah manusia atau bukan. Tapi sebelum kepalan tangan mendarat di pipinya, dia mengelos dan menuju ke kamar mandi. Gue manggil teman-teman dan mengabarkan M kalau udah kembali. Tentu aja semuanya kaget dong. Lalu kami bergegas untuk berkemas menitipkan salam kepada panitia karena nggak ikuti acara penutupan. Kami takut M malah terkena bujuk rayu kuntilanak dan hilang lagi. Kami pulang menggunakan kereta api. Sepanjang perjalanan dari asrama ke stasiun, kemudian di kereta api, M gak ngeluarin sepatah kata pun. Kalau ditanya, hanya ngangguk dan menggelengkan kepala. Anehnya, setelah melewati perbatasan, M mulai berbicara. Kemarin aku diajak pergi loh, jalan-jalan gitu. Mau diajak ke tempatnya, tapi belum sampai sana, kok aku malah ditarik ya. Gak tahu siapa yang narik. Terus pas jalan-jalan, dia ngomong apa? Gue penasaran dan nanya ke dia. Katanya, aku adalah sosok yang selama ini dicarinya ya. Loh, emangnya dia cari sosok yang kayak gimana? Dia bilang dia cari laki-laki yang jarang mandi dan durasi tidurnya panjang banget. Oh gitu. Gue hanya menanggapinya pelan. Setelah dengerin cerita itu, kami jadi sering mandi dan tidur nggak lebih dari 8 jam. Kalau si M nggak gitu, dia masih tetap gitu aja dan tentu aja menikmati petualangannya dengan makhluk halus lainnya. Oke, para jenderal, jadi itu ceritanya tentang yang judulnya temen gue disembunyiin kuntilanak waktu nginep di asrama tua. Jadi buat lo yang jarang mandi dan tidurnya lama, lo harus berubah deh mulai sekarang. Jangan sampai kayak si M yang malah main dan masuk ke dalam dunia lain. Goodbye and have a nice day.